Kabar mengejutkan datang dari Sandy Tumiwa pekan ini. Tessa Kaunang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan membuat Sandy shock. Lantas apa kira-kira pemicu keretakan rumah tangga mereka? Benarkah gara-gara sempat mendulang pertengkaran yang diwarnai isu KDRT di bulan Juli lalu membuat Tessa menggugat cerai sang suami? Pemirsa, berikut liputannya. Mengejutkan, kerap menunjukkan keharmonisan meski berdiri di atas perbedaan keyakinan, namun pekan ini Tessa Kaunang tiba-tiba saja menggugat cerai Sandy Tumiwa sang suami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keretakan rumah tangga Tessa dan Sandy itu pun kian mendulang ketercengangan karena ternyata Tessa diam-diam melayangkan gugatan cerainya sejak tanggal 16 Juli 2014 lalu. Benarkah selama ini Sandy sengaja menutup-nutupi bara konflik rumah tangganya dengan Tessa sehingga baru terkuak jelang sidang perdana perceraiannya yang akan digelar 4 hari lagi, lebih tepatnya tanggal 25 Agustus nanti. Di register kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang benar ada berkas atau surat gugatan masuk yang terdaftar di kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh Tessa Kaunang lewat kuasa hukumnya Dr. Haja Elsa Sarif. Mengajukan gugatan perceraian ditujukan kepada suaminya si Sandy Tumiwa. Terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Juli 2014 kemarin dan dengan nomor register 408 Perdata Gugatan 2014. Yang namanya percocokan, permasalahan pasti bisa diselesaikan. Yang namanya prinsip, pandangan. Ya, kita semua harus bisa menghargai pandangan masing-masing. Jadi ya udah, itu aja. Namun jika tidak akan ada asap tanpa ada api, tak pelak langkah Tessa yang menggugat cerai Sandy pun mendulang tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perkawinan Tessa dan Sandy? Sempat menuai rumor melakukan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Mungkinkah Tessa jadi menggugat cerai karena KDRT? Masih menjadi misteri. Yang pasti ketika ditemui secara terpisah oleh tim was-was, Tessa justru menguak sebuah pengakuan mengejutkan bahwa Tessa justru tidak menginginkan perceraian. Dan juga untuk handphonenya juga lemparnya ke tempat lain, terus saya ambil, saya minta maaf kayak gitu kan, ya udah selesai. Terus akhirnya namanya juga emosi pasti ada gitu kan, Tessa pun punya emosi, saya juga punya, sama-sama keras dulu, tapi kan belajar untuk jadi lebih baik lagi. Itulah konklusinya. Terjadi hal seperti ini sebenarnya bukan juga karena keinginan saya dari awal, bukan saya yang mau. Kalau misalkan mau dari awal pernikahan mungkin bisa terjadi, tapi kan enggak. Ya iyalah, yang namanya rumah tangga pasti kan ada percekcokan ya, pasti ada masalah. Cuman kan bagaimana caranya kita menyelesaikan kan sebenarnya begitu. Jika Tessa Kaunang tidak menginginkan perceraian, tapi mengapa justru Tessa harus menjadi pihak yang melayangkan gugatan cerai? Tetap bertahan meski Sandy diguncang persoalan hukum, tapi mengapa sekarang justru berbeda? Benarkah ada orang ketiga yang memicu keretakan rumah tangga Tessa dan Sandy? Jawaban yang diurai Tessa justru mencengangkan. Bukan ada orang ketiga, karena kalau saya pribadi memang tidak ada siapa-siapa dari awal pernikahan sampai kemarin. Klimaksnya ya istilahnya ya, awal tahun ini gitu klimaksnya itu sebenarnya kan wujud dari pertahanan saya untuk mempertahankan. Udah beda lingkungannya, beda temennya, dia pun sudah jadi orang yang asing buat saya gitu, jadi saya juga nggak kenal dia gitu, beda dengan yang saya kenal dulu gitu. Saya ngingetin dulu, dia pernah bilang bahwa dia tidak pernah mau menyentuh yang namanya rokok karena dia bilang pusing. Tiba-tiba sekarang kalau nggak ngerokok gitu kayaknya gimana gitu. Lucu. Beda gitu dengan Sandy yang saya kenal dulu. Sudah saya akuin. Dulu saya mencoba deny kan, kalau dibilang deny, sekarang saya akuin semuanya. Artinya apa adanya. Nggak ada yang saya tutup-tutupin. Saya punya kesalahan,
Saya bukan orang yang sempurna, tapi saya mau belajar terus jadi lebih baik dalam kehidupan. Benarkah ada perubahan Sandi di balik sikap Tessa menggugat cerai? Uniknya, belum terjawab teka-teki ini, sebuah misteri baru justru mencuat. Pasalnya, tiba-tiba saja mencuat kabar bahwa Tessa akan menjual rumah pribadinya bersama Sandi. Ironisnya, langkah Tessa tersebut justru terjadi atas dorongan Sandi. Ada apa dengan Sandy Tumiwa? Belum resmi bercerai, benarkah Sandi sudah meributkan harta gonogini? Itu bukan keinginan saya. Bukan keinginan saya kalau mau jual rumah. Berarti ya tanpa tahu Mbak Tessa. Tahu. Kaget. Dan saya mengizinkannya baru minggu lalu. Dia udah ngototnya dari semenjak lama. Alasannya Mbak? Ya biar apa ya, kalau kita jual dapat apaan? Iya. Ya itulah. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau saya maunya di sini-sini aja, nggak mau orang saya sama anak-anak pengennya hidup tentrem-tentrem aja kok. Tadi saya bilang upaya sudah ada, sudah dilakukan, semua upaya sudah dilakukan. Ketemu orang tua, semua keluarga juga sudah. Orang tua saya, orang tua Tessa, ya kita udah berbicara. Tapi ya itu kan, perih, tapi harus dilaluin. Tapi paling nggak ya sekarang saya harus nata hidup saya lagi dan harus bangkit. Dan harus bisa lebih sukses dari kehidupan saya yang sebelumnya. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada kisah gerah para korban Guntur Bumi menyaksikan jaksa hanya menuntut Guntur Bumi 4 bulan penjara. Benarkah karena takut Guntur Bumi bahkan menyewa bodyguard untuk mengawal dirinya? Terus tonton Was-Was yang akan kembali setelah jeda berikut ini. Aku yang jelas aku kecewa banget